Mobil klasik di Medan ludes terbakar. Satgas COVID-19 Kota Medan gencar razia protokol kesehatan. Kisah warga di Simalungun hidupi keluarga dari anyaman tepas pelepas sawit. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Mobil klasik jenis VW Kombi terbakar di Jalan Air Bersih Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Terbakarnya mobil klasik jenis VW Kombi diduga akibat arus pendek ini sempat menimbulkan kepanikan warga yang tinggal di lokasi kejadian. Warga takut kobaran api yang melahap mobil menyambar bangunan rumah mereka. Pemilik mobil dibantu warga sempat berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Namun api semakin membesar. Api pertama kali terlihat dari bagian belakang mobil. Pemilik mobil yang mengetahui adanya percikan api spontan menghentikan kendaraannya. Api berhasil dipadamkan 10 menit kemudian setelah petugas damkar Kota Medan menurunkan 1 unit mobil pemadam. Info awal kita dari pusat, jadi konslet katanya terbakar mobil. Api berapa jam tadi kita bisa padam? Ya sekitar 10 menit lah kita padam. Ada korban jiwa di sini? Oh, tidak ada. Berapa unit kita kerahkan dari mobil? 1 unit. 1 unit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, Polsek Medang Deras bersama Kejaksaan Negeri Batubara menggelar rekonstruksi pembunuhan bocah berusia 13 tahun, warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara. Untuk menutupi aksi pembunuhan tersebut, tersangka menggantung korban di pohon sawu hingga korban disangka bunuh diri. Rekonstruksi sebanyak 14 adegan digelar di halaman Polsek Medang Deras dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, serta disaksikan pihak Kejaksaan Negeri Batubara. Dalam adegan ke-6, HS bersama rekannya A, yang merupakan warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara ini, menghabisi nyawa korban dengan cara memukul bagian belakang kepala korban. Korban yang terjatuh selanjutnya dicekik dan dibekap hingga meregang nyawa. Untuk menutupi aksinya, kedua tersangka menyeret korban dan menggantung korban di pohon sawu. Dari keterangan kedua tersangka yang juga sesama pengemis ini, mereka tega menghabisi nyawa korban karena korban tak mau memberi uang kepada tersangka untuk membeli rokok. Bang, ada berapa adegan rekonstruksi? Ya, untuk rekonstruksi kali ini kita mengadakan adegan, ada 14 adegan. Terus ada temuan baru nggak? Kalau untuk dalam rekonstruksi, saya rasa tidak ada temuan baru sesuai dengan apa yang keterangan tersangka. Untuk keterangan masyarakat seputaran, biasanya mereka ini biasa ngelem kambing. Ya. Terus bang, ancaman hukumannya sendiri berapa? Untuk kita terapkan pasal 76, perlindungan anak, dan 338, ancaman hukumannya sekitar 15 tahun. Dirokok, Pak. Minta dirokok? Berapa kali udah kamu minta dirokok? Yang sering Pak, tapi di warnet itu 2000 Pak. Informasinya kamu semalam tuh memakai sabu juga? Dulu pernah Pak pakai sabu. Sebelumnya, korban yang merupakan pengemis ini ditemukan tewas tergantung di pohon. Awalnya korban diduga tewas gantung diri. Namun polisi yang menemukan kejanggalan kematian korban berhasil meringkus 2 tersangka pembunuhan tersebut. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, sejumlah pasangan mesum dan PSK terjaring razia pekat yang digelar Satpol PP Kota Padang Sidimpuan. Pondok-pondok di sepanjang Jalan Baru serta Tor Simarsayang menjadi incaran petugas. Pasalnya tempat ini kerap dijadikan pasangan mesum dan PSK sebagai lokasi kencan.
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Sidempuan. Jumat malam lalu razia penyakit masyarakat ke sejumlah pondok tertutup yang berada di kawasan Jalan Baru Kota Padang Sidempuan. Pondok ini kerap dijadikan tempat mesum. Di lokasi ini petugas mengamankan satu pasangan muda-mudi. Setelah diperiksa, diketahui mereka bukan pasangan suami istri dan diamankan petugas. Sempat terjadi keributan antara petugas Satpol PP dengan pemilik pondok. Petugas menertibkan tinggi tenda biru yang menutup pondok. Dalam peraturan Wali Kota Padang Sidempuan, tinggi tenda biru hanya 30 cm dari tempat duduk pondok. Namun oleh pemilik pondok, tenda biru justru dinaikkan hingga menutupi seluruh pondok. Petugas juga melakukan razia ke sejumlah kedai atau pak tertua yang ada di lokasi wisata Torsi Marsayang. Di lokasi ini, petugas mengamankan sebanyak 6 wanita penghibur dari 2 pak tertua. Satu pasangan mesum dan 5 wanita penghibur yang terjaring razia digiring ke kantor Satpol PP Kota Padang Sidempuan untuk pendataan dan pembinaan. Razia penyakit masyarakat atau pekat kerap digelar petugas kepolisian dan Satpol PP di 2 tempat lokasi wisata lokal Padang Sidempuan ini. Namun sayangnya selalu berulang kembali. Kegiatan ini sudah penertiban di KPKP di Pak Tertua. Dan kita amankan ada 6 cewek, 1 laki-laki. Dan sekarang masih kita proses di kantor kita ini. Kalau yang di KP tadi, di KP Pondok itu Bang, ada berapa yang dapat? Di KP Pondok itu tadi ada 1 pasang. Yang dari Jalan Baru, yang lainnya kita dapat di Pak Tertua. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini malam akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, razia penerapan protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru tetap dilakukan. Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan masih mendapati masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan yang ditemui di salah satu warung makan dan kawasan jalanan di Kota Medan. Seiring angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan telah mencapai 10.521 orang yang dinyatakan positif dan masih masuk dalam zona merah. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan terus mengingatkan pengusaha warung makan di Kota Medan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana pihak pengelola diminta tidak mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan keselamatan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, petugas juga mengimbau pengendara yang melintas untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan mengatakan, razia penggunaan masker ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Meski masih ada warga yang tidak menggunakan masker dan tidak jaga jarak, petugas Satgas Penanganan COVID-19 juga mengatakan bahwa sebagian besar warga telah patuh pada protokol kesehatan tersebut. Operasi justisi sendiri dengan adanya penambahan angka positif ini seperti apa, Dok, hingga sampai saat ini? Posisinya apa? Operasi justisi, operasi razia Main masker, terus, masih terus. PKM. Terus mereka tiap malam, kadang-kala bukan lagi tiap malam, sore juga, pagi juga mereka main. Kenapa ini kita gencarkan? Karena memang kita ingin memperkuat terus edukasi, sosialisasi tentang yang dikatakan dengan 3M. Ini terus kita lakukan karena vaksinasi itu pun dilakukan, kalau tidak dibantu dengan itu, tidak diikuti dengan itu, tak ada gunanya. Ya, jadi bukan berarti dengan divaksinasi terus kita lupa dengan 3M. Cuci tangan pakai sabun, ya kan? Menjauhi kerumunan, kemudian menggunakan masker. Ya, masker ini adalah salah satu persen yang paling tinggi untuk mengantisipasi supaya kita tidak tertular dari COVID-19 ini. Razia masker ini pun akan terus dilakukan. Bahkan lokasi yang pernah dirazia akan didatangi kembali untuk kedepannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Karo. Warga lakukan galang dana guna membantu pembangunan tembok penahan longsor di Kota Brastagi, Kabupaten Karo.
Langkah ini pun dilakukan untuk mengantisipasi adanya korban jiwa jika sewaktu-waktu terjadi longsor susulan. Tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Karo, warga Lorong Ikutan Van Leit, Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, melakukan aksi galang dana swadaya masyarakat untuk membangun tembok penahan tanah demi mengantisipasi adanya longsor susulan. Tanah amblas ini sudah berapa kali terjadi, namun hingga kini belum ada perhatian atau bantuan dari pemerintah Kabupaten Karo. Menurut Kepala Lingkungan Lorong Ikutan, aksi galang dana ini dilakukan untuk pembangunan tembok penahan tanah dengan meminta bantuan secara sukarela kepada warga sekitar. Dikhawatirkan tanah akan amblas dan menimpa pemukiman penduduk, yang tepat berada di bawahnya dan berpotensi menimbulkan korban jiwa. Dirinya juga menjelaskan pemerintah Kabupaten Karo telah meninjau lokasi namun hingga kini belum ada tindak lanjut dalam pembangunan tembok penahan tanah. Warga pun berharap agar pemerintah Kabupaten Karo segera membantu membangun tembok penahan tanah agar tidak terjadi tanah amblas dan menimbulkan korban jiwa. Kita yang berbentuk material, yang memberikan donasi material, kita juga terima material. Begitu juga ada yang dengan materi, langsung kita serahkan kepada yang mempunyai rumah. Secara kekeluargaan, secara budaya Karo, kita itu datang rame-rame ke rumah, menyerahkannya bagi masyarakat. Harapannya kepada pemerintah, juga kepada masyarakat, utamanya kepada masyarakat untuk tidaklah artinya mengikis tanah, karena ini daerah tebing semua, janganlah kikis itu kepada harapan kepada masyarakat. Juga untuk pola membuang sampah sembarangan, itu salah satunya karena dapat menimbulkan tanah menjadi pengapuran. Kepada pemerintah, ya kami sangat berharap besar. Lihatlah ini artinya, ini nilai totalnya sangat tinggi sebenarnya pembangunan ini. Tapi bagaimanapun kami tetap upayakan demi keselamatan lingkungan kita. Itulah harapan kepada pemerintah, kepada DPRD kita. Melihat inilah swadaya yang kami lakukan, bukan berbiaya kecil, tapi demi masyarakat kita tetap bekerja sama. Sementara itu warga yang berdomisili tepat berada di belakang tanah amblas ini berterima kasih dengan adanya bantuan dari warga sebab sejauh ini untuk pembangunan tembok penahan sementara dibangun dengan seadanya serta biaya pribadi. Bang, ini kita sudah punya bahan ya Bang, apakah kita ada harapan kepada pemerintah Perkim atau secara mandiri kita buat semampu yang bisa kita buat supaya tidak terjadi hal-hal yang kita takutkan. Berarti ini langkah antisipasi kita membuat bronjong sendiri nih Bang? Iya, ini kita buat bronjong sendiri, ada bantuan juga dari beberapa rekan-rekan masyarakat di sini. Ya, tadi ada bantuan dari organisasi Pemuda Batak Bersatu, nah itu sangat membantu kami untuk melanjutkan pembuatan tembok penahan. Nah, hingga saat ini pemerintah dari Pemkab sendiri sudah ada belum Bang yang memberikan bantuan atau meninjau ya? Melalui Kepling kami berusaha untuk memfasilitasi, kami bertemu untuk pemimpin daerah seperti camat, lurah, dan dari pihak Perkim mungkin dan PU sudah datang kemari untuk meninjau, tetapi karena alasan mereka itu dana belum ada, sehingga tindakan yang dilakukan hanya sekedar meninjau saja. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, bayi yang ditemukan di salah satu depan rumah warga di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, pada Sabtu dini hari kemarin, saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Bayi laki-laki yang saat ini ditemukan diperkirakan berusia 2 hari tersebut, hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Parapat. Bayi laki-laki yang diperkirakan berusia 2 hari yang ditemukan di salah satu depan rumah warga di Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari 6 Februari 2021 kemarin, saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Bayi dengan berat badan 2,5 kg tersebut hingga saat ini masih dirawat di ruang ponik atau ruang khusus bersalin dan anak Rumah Sakit Umum Daerah Parapat. Kasubag Tata Usaha RSUD Parapat Lentina Marpau mengatakan, bayi tersebut diserahkan warga kepada pihak RSUD Parapat pada Sabtu dini hari kemarin dalam kondisi sehat dan terbungkus di dalam tas dengan dibalut pakaian. Dan pada saat ini kondisi bayi tersebut
kami rawat sampai hari ini. Dan juga tadi pada kunjungan Pak Bupati telah langsung meninjau bayi tersebut yang diserahkan kepada pihak rumah sakit dan menitipkannya kepada pihak rumah sakit supaya dirawat dengan baik. Dan Pak Bupati langsung memberikan nama Perjuangan Saragi. Hal ini menjadi perhatian Bupati Simalungun JR Saragi yang melihat kondisi bayi di RSUD Parapat pada Sabtu pagi kemarin dan langsung memberikan nama Perjuangan Saragi sebagai bentuk perhatiannya. JR Saragi akan menanggung semua biaya keperluan bayi sampai bayi tersebut mendapat orang tua asuh. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sumur hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang warga Nagori Pematang Sakuda, Kecamatan Gunung Malela, Simalungun, memanfaatkan pelepas sawit untuk dianyam menjadi tepas. Sebagai pengrajin tepas, Sikun memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Namun di masa pandemi saat ini, penjualan anyaman tepas miliknya menurun drastis. Sejak dulu banyak masyarakat menggunakan tepas sebagai dinding rumah. Karena memiliki kualitas dan bisa bertahan lama, keberadaan tepas hingga sekarang masih terus diminati oleh warga. Peluang anyaman tepas inilah yang dimanfaatkan Sikun, warga Nagori Pematang Sakuda, Kecamatan Gunung Malela, Simalungun, untuk meraup pundi-pundi rupiah. Dengan berbekal pengetahuan membuat tepas yang dipelajarinya dari orang lain, Sikun memilih pelepas sawit sebagai bahan baku untuk mengenyam tepas. Hal tersebut dikarenakan bahan bakunya mudah didapat dan harganya terjangkau jika dibandingkan dengan bahan baku dari bambu. Satu lembar tepas berbahan baku pelepas sawit ini dijual dengan harga Rp50.000. Sementara itu, Sikun mengaku untuk mendapatkan pelepas sawit, ia peroleh dari pekerja kebun yang memanen sawit. Dari tahun berapa Bapak bikin tepas ini, Pak? Kira-kira udah lama juga lah, Pak. Udah lama ya, oke. Lalu Pak, memang bahannya memang harus dari apa namanya ini Pak? Pelepas sawit ya namanya. Harus dari ini, dari bambu. Kenapa kalau nggak dari bambu Pak? Nggak kena harganya Pak. Oh lebih, Bambu mahal. Nah, bang jual 80 satu keping. Gimana ya? Kasihan sama masyarakat. Lagi pun kami ruwet kalau bambu ini. Oh gitu Pak ya. Satu batang aja 20. Iya. 20. Oh jadi lebih murah bahannya dari pelepas sawit Pak ya? Iya. Suwardi mengaku Pangulo Nagori Pematang Sakuda mengatakan prihatin terhadap situasi dan kondisi perekonomian masyarakat di masa pandemi saat ini. Berkurangnya minat pembelian tepas membuat penghasilan para pengrajin tepas merosot. Situasi ekonomi yang paling penting untuk mendukung tercapainya harapan masyarakat adalah bagaimana menciptakan peluang ekonomi di Nagori. Salah satunya apa yang dilakukan Pak Sikun ini sebagai pengrajin tepas dari bahan baku sawit, batang kelapa sawit. Memang hal seperti ini yang harus kita berikan pendampingan, Pak. Mengingat sektor ekonomi lah yang paling penting ada tumbuh dan berkembang di salah satu desa atau dimanapun desa berada. Pak Sikun salah satu warga kita yang punya motivasi tinggi untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Sekalipun bekerja sebagai buruh harian, tapi dengan keahliannya untuk mendorong ekonominya bisa lebih baik, memanfaatkan batang pelepas sawit yang ada di sekitar Nagori kita ini menjadi satu sumber ekonomi dan pendapatan. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia berdampak negatif bagi dunia pendidikan. Pasalnya, kedua anak berprestasi di Kota Medan, Sumatera Utara ini tidak lagi menjadi juara kelas karena orang tuanya tidak mampu membeli handphone untuk belajar daring. Sejumlah pelajaran yang diterapkan secara online banyak yang tidak bisa mereka ikuti sehingga mendapatkan nilai rapot yang tidak memuaskan.
Beginilah kehidupan anak kurang mampu bernama Rendian Syah Putra Sianturi yang bersekolah di SD Negeri 060938, Kecamatan Medan Johor. Selama tidak sekolah, ia hanya membantu orang tuanya mencari barang bekas. Berbeda dengan anak seusianya yang bisa mengikuti pelajaran daring menggunakan telepon genggam. Sebelumnya, Randy merupakan anak yang berprestasi. Ia menjadi juara kelas pada masa sebelum pandemi COVID-19. Karena keterbatasan penghasilan, orang tuanya tidak mampu membelikan telepon genggam, sehingga Randy tidak bisa mengikuti pelajaran secara daring yang berakibat kepada anjloknya nilai pelajaran, sehingga Randy meraih peringkat ke-28 dari 29 murid. Nilai tersebut ia dapatkan ketika menerima raport pada bulan Desember lalu. Selain Randy, ada juga Riyama Febi Raya yang juga masih duduk di sekolah dasar. Ia juga mengaku kesulitan mengikuti belajar daring karena ekonomi keluarga yang pas-pasan tidak mampu membeli handphone. Untuk tetap mendukung belajar mengajar daring, Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera atau YPPS mengunjungi kedua anak tersebut dan memberikan handphone untuk mereka gunakan belajar daring. Selain HP dan paket internet selama 6 bulan ke depan, juga akan difasilitasi oleh yayasan tersebut. Menurut Randy, handphone yang diberikan Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera nantinya akan digunakan untuk belajar daring, sembari mengejar pelajaran yang banyak tertinggal agar bisa kembali menjadi anak berprestasi. Senang Om, bisa belajar kembali. Apa kendalanya selama COVID ini? Kendalanya karena apa? Karena nggak ada handphone? Iya Om. Kemarin ranking berapa sebelum COVID? Ranking 3. Sekarang? Ranking 28. Kenapa? Kok bisa anjlok nilainya? Karena belajar daring Om. Terus? Baru itu nggak punya HP. Berbotot Om. Bapak cuman bantuin mama aja. Kenapa nggak kerja bapaknya? Sakit matanya sebelum nggak nampak. Oh, nggak nampak. Ketua Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera mengatakan mendapat laporan dari warga tentang kondisi kehidupan kedua anak tersebut. Ini kami tim dari Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera berbagi kasih handphone kepada anak-anak negeri yang tidak bisa belajar daring gitu ya. 2 biji handphone kita serahkan kepada warga benar-benar marginal anak-anak pemulung. Semoga dengan kehadiran kami memberi kepada mereka berguna bagi anak-anak negeri ini, ya. Kenapa harus memberi handphone, Tulang? Karena kita prihatin dengan anak-anak negeri ini. Di satu sisi kemarin kita dengar informasi bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat berprestasi. Seharusnya kita dukung gitu, apalagi pemerintah sebenarnya harus melihat realitas di lapangan bahwa anak-anak ini adalah generasi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.